buat dengerin. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Iya, iya. Ya udah kelihatan ya. Oke. Clear, Pak. Ya. Jadi rekan-rekan semua, selamat malam ya. Saya sebenarnya niatan saya ini hanya untuk merekam saja sebenarnya. Tapi saya berpikir mungkin ada rekan-rekan yang pengen lihat secara langsung dan bertanya-tanya. Jadi saya ambil inisiatif untuk bikin webinar ini. Sebenarnya sudah lama enggak bikin webinar, kesibukan saya luar biasa, jadi susah sekali untuk ngatur waktu saya kalau malam hari ya, karena malam hari saya banyak sekali kegiatan. Dan tentunya ini satu hal yang saya perjuangkan lah untuk memberikan masukan berkaitan dengan isu-isu yang terkini. Jadi rekan-rekan sekalian, saya belakangan menekuni bidang-bidang yang sebenarnya sudah lama dibicarakan, yaitu mental health. Jadi berkaitan dengan kesehatan mental itu. Dan saya terpicu gara-gara kemudian saya saya melihat ada kelas ya, saya pernah ikut kelas konseling itu, dan saya mendapatkan satu fakta bahwa ternyata isu mengenai mengenai kesehatan mental ini ternyata tinggi sekali, banyak banget gitu ya. Jujur kemarin saya cukup kaget-kaget lihat satu kelas itu isinya 80 orang dan mereka itu bayarnya enggak murah gitu ya. Saya sudah hitung-hitung barangkali satu orang itu harus bayar kurang lebih 30 juta gitu. Tapi satu kelas bisa 80 orang. Jadi ini sesuatu yang isu yang sangat menarik menurut saya. Jadi akhirnya saya coba mempelajari dan kemudian mulai mengkhususkan metode coaching saya kepada aspek-aspek mental issue ini. Nah, salah satu dari pengalaman saya di lapangan berkaitan dengan korporasi itu, karena saya bergerak di korporasi ya, jadi saya tidak bermain-main di UKM. Saya menemukan fakta bahwa ternyata jadi pemimpin di era hari ini dengan tantangan yang sedemikian rumit ini, ternyata mendatangkan satu, saya sebut wabah ya, mungkin terlalu lebih-lebihkan, tetapi mental block ini menjadi sesuatu yang sangat sangat penting untuk dibicarakan. Maka saya berusaha untuk rekam, nanti saya masuk ke YouTube, dan hari ini juga live gitu ya. Jadi ada YouTube live di background ini. Jadi rekan-rekan yang tidak ingin kelihatan silakan matiin aja videonya karena kita lagi live ini. Dan yang saya ingin bicarakan dalam waktu singkat ini, saya perkirakan cuma sejam ya, yaitu bahwa saya ingin kaitkan antara mental block ini dengan leadership ini. Jadi memang saya itu sebenarnya 4 tahun belakangan itu nyari-nyari ya angle keunikan saya ini sebagai seorang coach itu. Awalnya saya tulis bisnis coach, kok nggak cocok ya. Geser ke sales coach, kayaknya terlalu taktikal bagi saya gitu. Terus kemudian pindah lagi ke leadership. Tetapi leadership ini kayaknya banyak orang juga yang punya ya, jadi tidak unik. Akhirnya saya kasih kata kreatif di depan kata leadership itu. Nah, kemudian akhirnya saya menyadari sekali bahwa kata kreatif ini ternyata bisa saya kembangkan menjadi mental issue ini. Jadi nanti saya akan sharingkan sedikit banyak tentang mental block ini apa. Kemudian nanti saya juga akan sharingkan mengenai situasi-situasi yang sering terjadi
yang dihadapi oleh pemimpin gitu, sehingga mereka tuh mental block. Jadi mental block ini bukan terjadi secara innate ya, maksudnya secara dari dalam diri. Ini bukan warisan. Jadi mental block itu bukan genetik maksud saya. Tetapi ini karena situasi sebenarnya. Dan bagaimana pemimpin itu merespon situasi itu. Nanti saya sharingkan itu. Yang ketiga itu practical strategy untuk overcome tentunya. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah yang terakhir ini, yaitu building resilient leadership mindset ini. Ini paling penting. Jadi pertanyaannya adalah apakah mental block ini selalu negatif begitu bagi pemimpin? Nah, itu kan. Apakah tidak ada sisi positifnya gitu. Nah, itu yang saya kemudian teliti gitu. Sehingga kalau kita mau understanding mental blocks ini secara menyeluruh, saya kemudian mengingat akan model yang saya buat ya, waktu saya didirikan Pasar Mentor ini kurang lebih 4 tahun yang lalu itu saya merasakan begitu bahwa apa? Bahwa seorang pemimpin itu harus beres 3 hal ini. Satu adalah mangkoknya ini, kalau saya sebut mangkok ini, readiness ini ya. Readiness apa? Readiness secara psikologi. Jadi psikologi readiness ini penting banget. Karena kalau tidak dengan wadah baru, pemimpin itu akan menggunakan wadah yang lama terus. Yang ini yang selalu dikeluhkan oleh generasi muda, bukan? Generasi muda tuh lihat generasi yang tua ini nggak mau berubah gitu, nggak mau menerima gitu kenyataan bahwa sekarang sudah terjadi transformasi di mana-mana, teknologi di mana-mana, sehingga yang satu melek teknologi, yang satu buta teknologi, ya selalu akhirnya argumentasinya adalah masalah komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang tidak baik. Nah ini kan masalah psychological readiness gitu, kalau saya boleh katakan begitu. Tetapi wadah yang baru ini pun, kalau sudah terbentuk, harus ada kompetensi yang bagus juga. Kan nggak mungkin kamu punya semangat baru, punya pikiran baru, tapi nggak mau belajar, gitu. Nggak mau kemudian mengembangkan diri, ya nggak mungkin, gitu. Jadi kompetensi ini penting sekali. Kamu harus belajar AI. Hari ini AI di mana-mana, sudah merajai di mana-mana, bahkan mengancam pekerjaan banyak orang, gitu. Kan bodoh kalau kita nggak belajar AI, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga itu habitual changes. Aku merasa bahwa semua aspek kompetensi maupun juga psikologi itu titik terakhirnya itu ada di habit, kebiasaan itu. Orang kan terheran-heran kalau ketemu dengan saya ya. Saya selalu kalau di kelas selalu ngomong ya. Saya tuh membaca buku. Tiap malam baca buku. Hari ini tidak banyak orang yang mau baca buku kan. Gramedia makanya nyusut, Gunung Agung hilang gitu ya. Karena orang tidak suka baca buku. Tapi saya itu pembaca buku sejati. Saya ngumpulin buku tuh hampir 43.000 bahkan sekarang itu ya. 43.000 judul buku. Bayangkan itu buku yang banyak sekali bukan? Yang sekarang pelan-pelan saya digitalkan gitu. Tidak mungkin saya beli fisik karena sudah tidak muat mau berapa lantai begitu ya. Jadi tidak mungkin itu. Jadi akhirnya saya digitalkan. Nah itu kan perlu latihan gitu ya. Perlu apa ya? Disiplin gitu. Nah jadi rekan sekalian, jadi kalau kita melihat dari model pasar mentor ini, maka kalau kita lihat dari sisi mental block, gitu ya. Sebenarnya mental block itu apa sih gitu? Nah ini masalah psikologi menurut saya. Jadi ini adalah psychological readiness. Pemimpin itu punya mental block. Ya. Dan ciri-cirinya itu, tipe-tipenya itu adalah satu, analysis paralysis ini ya. Sering dengar ini barangkali rekan-rekan ya. Jadi ini analysis paralysis, di mana pemimpin itu selalu kalau ngambil keputusan apapun itu selalu pengennya detail. Pengen dapat data itu yang komplit. Padahal kadang-kadang kita tuh enggak pernah dapat data yang komplit. Hari ini untuk mengambil keputusan, data yang didapat itu tidak akan pernah komplit. Setuju nggak? Jadi nggak pernah komplit. Jadi karena kita takut, ya takut nih akan kegagalan. Nah ini salah satu ciri daripada mental blocks itu adalah takut itu. Takut akan kegagalan, maka kita tuh jadi overthink. Kita tuh overthink terhadap decision kita sendiri. Kita selalu delaying, nunda-nunda. Pernah nggak lihat pemimpin nunda-nunda gitu? Gak karuan sih, padahal keputusan itu harus dibuat, harus diputuskan, tapi dia tunda, bukan karena sifatnya pengen menunda, tapi karena dia lumpuh oleh karena
pengen data yang komplit gitu, nggak mau berproses secara apa ya, kalau saya bilang tuh secara cepat gitu. Oleh karena data ini penting bagi dia. Nah, yang ketiga itu tentunya adalah fixed mindset ya. Kita pernah dengar lah istilah ini ya. Jadi Carol Dweck itu profesor yang sangat terkenal di Stanford itu, dia pernah tulis buku judulnya Growth Mindset. Nah, ini fixed mindset ini lawannya growth mindset. Jadi pola di mana pemimpin itu tidak mau berubah gitu, tidak mau tidak mau mikirin yang lain lagi, sudah pakai metode ini aja karena merasa metode ini sudah pernah sukses di masa lalu. Dan karena pernah sukses, kenapa menciptakan atau mencoba menciptakan sesuatu yang belum tentu sukses, ya kira-kira gitu. Makanya kenapa ide-ide baru ditolak semua, ini konfliknya dengan tim-tim ini gitu ya, fixed mindset ini. Nah, sehingga kalau saya boleh katakan gitu ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ya daripada skenario-skenario tadi itu, fixed mindset, kemudian dia mulai paralysis ya secara analisis itu, dan gimana kok bisa fear gitu, bisa ada rasa takut. Nah, rekan-rekan sekalian, ini permasalahannya adalah karena stres katanya. Jadi saya neliti nih ya, ternyata stres itu kata orang ada yang bagus, ada yang jelek. Tetapi kalau kita lihat yang jeleknya, ternyata stres itu bisa membuat kita itu tidak berpikir jernih. Nah, ini permasalahannya ini. Nah, tapi di era hari ini mana mungkin tidak stres. Gitu ya. Saya duduk berjam-jam aja dari tadi pagi aja ini. Teman saya yang hadir hari ini juga ada satu, tadi jam 4 meeting sama saya. Itu saya nggak berhenti-berhenti belajar gitu. Dari pagi sampai hari ini masih aja belajar. Nah, kepenuhan otak ini, sehingga harus dikeluarin kalau udah stres saya. Gitu ya. Jadi stres ini ternyata bisa disrupting clear thinking katanya. It's true ya. Kemudian high expectation. Nah, ini bagi orang perfeksionis itu ya, ada ekspektasi tinggi. Itu juga membuat Anda itu menjadi takut ya akan perubahan, takut akan berkembang gitu ya. Lebih baik di sini aja, lebih aman gitu ya. Jadi ada istilah comfort zone. Orang yang perfeksionis itu menjaga comfort zone-nya luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau kita punya ekspektasi tinggi sekali ya terhadap pekerjaan, terhadap diri sendiri, terhadap cara kita memimpin, itu akan membentuk mental block. Kita nggak mau terima pendapat orang lain, nggak mau dengerin, kasih feedback aja enggak gitu. Taunya kasih instruksi, taunya pengennya ini, pengennya itu. Sehingga kata ajaibnya itu adalah pokoknya gitu kan, kira-kira gitu kan. Yang ketiga itu ambiguity. Jadi ada ketidakjelasan gitu. Kan situasi makin tidak jelas ya, ada VUCA, ada BANI, ada istilah macam-macam nih ya. Tetapi itu membuat kita sadar bahwa situasi itu nggak pernah clear, nggak pernah secerah langit biru gitu. Nggak bisa. Ya, situasi pemimpin itu selalu berada di ambiguity situation. Jadi situasi yang menantang, penuh dengan perubahan, ketidakjelasan, kebingungan gitu, uncertainty gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya kita takut untuk jalan, takut untuk berlari, takut untuk melangkah gitu. Conflicting. Ya, jadi ada prioritas yang selalu konflik. Aku nulis buku judulnya Leadership Dilemma. Saya tidak tahu rekan-rekan pernah baca enggak. Ini saya pernah serahkan kepada kalian. Ini manuskrip, masih bentuknya belum buku. Tapi tulisan ini sebenarnya saya ambil dari pengalaman saya ketemu dengan para pemimpin yang hari ini kebingungan, milih mana yang baik dan benar. Jadi di tangan kiri ini baik, di tangan kanannya benar gitu. Mana yang kita harus ambil keputusan? Mau pilih yang baik apa yang benar? Pusing. Nah, ini conflicting, sehingga menyebabkan mental blocks. Jadi sebenarnya mental blocks itu tuh ternyata akibat dari sesuatu gitu. Nah, sesuatu ini stres, perfeksionisnya Anda, ya kan, kemudian ketidakjelasan situasi itu, arahnya mau kemana. Kebayang kan, rekan sekalian ya, perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat ini kalau kita tidak akali, ya kita ketinggalan. Gitu. Jadi kita serba takut bukan, memulai sesuatu, mencoba sesuatu tuh serba susah. Kemudian conflicting priorities, jadi prioritas yang conflicting. Nah, sehingga
Saya kemudian meneliti lebih lanjut gitu ya. Ciri-cirinya yang paling praktis apa ya gitu ya. Nah, ciri-ciri yang paling praktis yang kita bisa tunjukkan di dalam leadership pengaruhnya terhadap mental block ini. Jadi bagaimana mental block ini mempengaruhi kepemimpinan? Itu pertama adalah indecisiveness. Jadi pernah lihat, mungkin pernah dengar cerita ya, ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bisa ditangani dengan baik, asalkan keputusannya itu cepat gitu. Itu ya. Tetapi ini yang membuat semua pemimpin di dunia ketakutan. Oleh karena apa? Ngambil keputusan tidak gampang, karena ada resiko, ada cost, ada macam-macam, sehingga lebih baik tidak mengambil keputusan, gitu kan? Bermain aman aja gitu, takut gitu. Ya contoh hari ini banyak BUMN sekarang Desember ini RUPS. Gitu. Ini dalam waktu kuartal terakhir ini tidak banyak pemimpin BUMN yang mengambil keputusan strategik karena tahu bahwa ini Desember ini RUPS. Mereka itu bermain safe, itu jagain laba, jagain omset, jangan sampai turun. Kalau turun diganti, gitu. Nah, jadi lebih baik tidak mengambil keputusan. Nah, padahal kita tahu bahwa justru kuartal terakhir 2025 ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk melihat 2026 kayak apa gitu. Dan kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi 2026. Dan kalau kita ngambil keputusannya baru bulan Februari 2026 untuk menghadapi pasar 2026 kan kadang-kadang terlambat gitu. Jadi jangan heran pemimpin yang indecisiveness ini adalah pemimpin yang sebenarnya mental block-nya tinggi. Kedua, procrastination. Procrastination ini adalah satu simbol atau gejala atau akibat gitu dari mental block ini yang muncul nyata di dalam kehidupan kita. Kita nunda, kita tuh suka nunda gitu, nunda ini kadang-kadang ada baiknya karena ada keputusan-keputusan yang sangat penting strategik yang nggak boleh buru-buru diambil. Jadi ditunda. Tetapi ada keputusan-keputusan yang harus segera diambil. Kalau enggak repot gitu. Ya kan? Contoh kasus kemarin ya, ada kerusuhan segala macam. Itu kalau teman-teman di Apindo, Aprindo, ya teman-teman di retail, asosiasi retail itu atau asosiasi mall tidak segera ngambil keputusan menutup mall dengan situasional dan macam-macam, ya habis berantakan itu. Ya kan? Jadi procrastination ini penundaan yang sia-sia gitu. Nah, yang ketiga itu adalah creativity. Nah, ini kenapa saya sangat senang dengan tema mental block ini, karena creativity ini ternyata jadi berkurang banyak oleh karena mental block ini. Nah, jadi pernah lihat kasus ya, Honda Motor lawan Yamaha itu. Kadang-kadang kalau kita berpikir gitu ya, Honda Motor itu sudah punya ini, punya itu, jaringan bagus, tempat servis bagus, luas, dealernya banyak, tempat servisnya banyak, motornya variasi, terkenal lagi, gitu ya, terkenal lagi. Tapi kok bisa disodok sama Yamaha ya gitu. Dalam sejarah Yamaha tuh pernah nyodok gitu ya Honda itu. Nah, karena kenapa? Karena tadi gitu. Semakin perusahaan itu semakin besar, justru semakin takut pemimpinnya gitu sebenarnya. Enggak, itu tanpa sadar sih. Jadi ini unconsciousness gitu. Nggak sadar dia, takut dia. Nah, muncul mental block. Sehingga creativity itu berkurang. So no wonders entrepreneur selalu dikaitkan dengan risiko. Entrepreneur itu adalah orang yang suka ngambil risiko tinggi, itu loh. Jadi entrepreneur itu mental block-nya itu tidak banyak gitu. Tukang terjang gitu aja gitu. Nah, kalau pegawai mental block-nya tinggi gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi ya dengan rekan sekalian ya. Makanya kenapa decision making juga menjadi sulit karena dampak daripada tekanan itu. Nah, tekanan itu menciptakan keraguan, menciptakan kecemasan. Gitu ya. Makanya kenapa orang yang mental block selalu dikaitkan dengan tidak berani ngambil keputusan atau menunda keputusan. Jadi, rekan sekalian, dalam konteks ini, dampak daripada mental block itu clear, yaitu adalah emotional tension. Jadi orang tuh merasa kayak, kenapa sih pemimpin tuh kayak gitu? Kenapa sih kamu tuh jadi pemimpin tuh seperti itu gitu? Sehingga terjadi apa? Selalu terjadi konflik. Oleh karena masalah yang sebenarnya tidak perlu timbul kalau kamu kemudian dengan sadar membuka diri, terima kenyataan bahwa hari ini aku takut. Tidak banyak pemimpin yang hari ini mau ngomongin tentang rasa takut itu. Gitu ya.
Nggak banyak. Karena kenapa? Karena dianggap kelemahan. Jadi kalau ngomong sama anak buah tentang kelemahan ini, takut ya. Nanti disodok gitu kan. Nah, jadi ini pemikiran-pemikiran yang membuat mereka akhirnya lebih baik sudah main aman aja. Apalagi kemudian muncul generasi baru. Communication makin barrier gitu. Gitu ya. Karena orang-orang baru ini, teman-teman baru kita ini adalah orang-orang yang terbiasa untuk apa adanya, ngomong apa adanya, ya ingin bergerak apa adanya, pengen nyari sesuatu dengan cepat, pengen bergerak cepat maksudnya gitu. Nah, sedangkan yang tua-tua ini nggak bisa gitu ya. Makanya saya waktu membuat ini, saya kemudian mencoba untuk ngasih practical strategis dulu ya untuk overcome mental block. Nanti saya akan sharingkan mental blocks itu juga ada gunanya. Tetapi mari kita lihat mental blocks ini dari sisi sesuatu yang perlu kita overcome. Jadi waktu kita bicara mental block, nah tadi waktu sebelum acara ini saya ngobrol-ngobrol sama teman di ruangan ini juga, dan dia cerita perlu ada waktu untuk berpikir. Nah saya pikir ini juga salah satu aspek penting di era hari ini yang tidak bisa diganti, yaitu Anda harus bisa keluar dari situasi yang sangat pelik itu, yang bisa membuat mental block itu, untuk berpikir. Makanya ada macam-macam teknik. Misalnya contoh mindfulness itu yang paling terkenal itu ya. Mindfulness apa ya? Meditasi. Meditasi ini gunanya buat apa sih? Gunanya untuk mengatur stres kamu yang sebenarnya bisa menghambat kamu untuk kreatif, menghambat kamu untuk menjadi pemimpin yang terbuka, menjadi pemimpin yang memberi feedback, pemimpin yang mengambil keputusan dengan baik, gitu. Jadi di dalam meditasi diajarin apa ya? Deep breathing ini diajarin cara bernafas yang dalam itu. Coba rekan-rekan sekarang latihan ya, cari tempat yang nyaman untuk Anda. Mungkin Anda sekarang lagi duduk ya. Anda berdiri tegap, kemudian Anda boleh pejamkan mata Anda dan kemudian Anda tarik nafas Anda dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan. Apa yang kamu rasakan, rekan-rekan sekalian? Saya jamin, bernafas dengan seperti ini, kamu latih aja 10 menit, 5 menit gitu. Yakin saya, pikiran kamu lebih cerah. Hati kamu lebih lapang. Kamu bisa lebih melihat masalah itu lebih clear. Itu. Yakin. Yang ketiga, regular breaks. Saya itu kalau lagi mumet ya, ngajar sana ngajar sini, sibuk sana sibuk, buat apa sih cari uang? Tapi lama-lama ya, saya merasa kayak, gitu ya, aku perlu break. Jadi saya tahu diri, ya ada teman di sini yang tahu persis kalau saya lagi mumet, saya pergi Bandung. Saya ke Bandung, saya cari tempat-tempat sunyi. Dingin, sunyi, ya kan, terus ngopi dengan singkong, take a break gitu. Itu ya. Ada yang tidur, lepas semua tidur gitu, gitu. Ada yang pergi olahraga, berenang, lari, jogging, fitness. Jadi kan sekalian take a break, itu akan membantu kamu untuk clear dengan dirimu. Mental block itu bisa tipis gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi otak bagaimana? Tadi kan sisi hati. Kalau dari sisi otak bagaimana? Bisa. Bisa juga. Mental block itu masalahnya kadang-kadang itu ada di struktur berpikir.
Jadi harus dibantu dengan alat tertentu, contohnya SWOT analysis framework. Ya, Anda bikin SWOT analysis saja, coret-coretin gitu ya, strength, weakness, opportunity, threat gitu. Nyari root causes, bikin analisanya, bikin decision matrix gitu ya. Kan urgent important itu loh, bikinin. Itu membantu juga rekan sekalian. Jadi satu sisi secara emosional kamu juga dibantu. Secara berpikir kita juga pakai tools-tools ini untuk membantu. Yang ketiga, mental block itu bukan hanya masalah hati, masalah pikiran, tapi masalah support. Kadang-kadang kita perlu teman, kita perlu guru, perlu mentor, kita perlu kumpulan gitu. Makanya saya ajak teman-teman yang kemarin ikut saya di pasar mentor gitu ya. Ayo kita bareng-bareng gitu. Satu hati, satu pikiran, ayo kita kerjakan. Saling dukung, ya kan? Saling kemudian support, memberi nasihat, berfeedback, barangkali kemudian berjalan bareng-bareng, ngajar bareng-bareng gitu ya. Itu adalah bagian yang penting banget di dalam mengelola mental block ini. Jadi mentorship itu menjadi sangat penting. Makanya saya terjun 4 tahun belakangan di coaching itu karena itu. Jadi saya juga mendorong rekan-rekan untuk nyari mentor, nyari coach gitu, nyari orang yang bisa support kamu. Entah itu teman, entah itu keluarga, entah siapapun gitu. Masuklah ke dalam kumpulan-kumpulan yang siap membantu kamu, non-judgmental, tidak prejudis, netral gitu. Nah itu ya. Dan yang paling penting, tidak hanya sekedar kasih nasihat, tetapi justru memberikan pertanyaan penting. Kadang-kadang hidup itu tidak dikasih nasihat, tetapi hidup itu hanya dikasih pertanyaan aja, suruh mikir sendiri. Gitu, ajaib banget itu. Gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, waktu saya meneliti tentang bagaimana membangun resilience ini tahap terakhir kita ya, adalah penting banget untuk tahu tentang keadaan kita. Kita lagi apa nih? Lagi stres berat kah? Depresi kah? Kita lagi pusing kah? Lagi bingung kah? Lagi banyak tantangan kah? Apa gitu? Self awareness dan akui. Kadang-kadang banyak rekan-rekan yang tidak mengakui bahwa saya itu lagi lemah, saya lagi pusing, lagi banyak kerjaan, lagi nggak tahu mau ngapain. Kayak kita tuh kaku, beku gitu, numb. Akui saja. Jadi dengan pengetahuanmu itu menyadari bahwa kamu tuh tidak sempurna, mengakuinya itu membuat kamu jadi understand dan relief gitu bahwa tidak semua resiko itu jelek, tidak semua resiko itu bagus juga. Nah, jadi kita perlu self awareness ini. Yang kedua tuh stress management gitu. Ya, saya banyak baca buku itu. Buku itu bagi saya itu membuat saya jadi tidak terlalu mikirin hal-hal lain. Saya malah belajar gitu. Melupakan dulu sejenak masalah-masalah yang ada gitu. Atau ya ada yang pergi jalan-jalan, ada yang meditasi, ada yang mindfulness, ada yang olahraga, macam-macam. Stress management itu penting dengan sekalian. Nah, ketiga itu koneksi. Carilah orang-orang yang bisa berkoneksi dengan Anda. Ini penting gitu. Nah, jadi dengan demikian resiliensi terjadi. Pelan-pelan ini nggak bisa terburu-buru. Mental block itu udah ketebelan kadang-kadang. Perlu dikikis pelan-pelan. Makanya jangan nggak sabar. Anda harus sabar ngadapin itu. Gitu ya. Yang berikutnya itu adalah belajar dari kesalahan-kesalahan. Terimalah tantangan ya, belajar untuk salah. Begitu tahu salah jangan ngulangi lagi, perbaiki. Kan gitu kan. Kan kaizen itu ya. Jadi melalui pendekatan learning by mistakes, mengelola tantangan dan menerima tantangan melalui pendekatan kolaboratif, kita bisa jauh lebih siap ya menghadapi mental block. Ya, jadi saya selalu menekankan cara berpikir kita ini juga harus diberesin, kecuali selain hati kita. Jadi selain hati kita juga pikiran kita diberesin. Reflection, pertanyaan-pertanyaan refleksi. Karena kan kalau lihat status LinkedIn saya sekarang, saya suka taruhin pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi itu membantu kita untuk memutar otak kita, gitu ya, mendalami sesuatu. Goal setting. Mental block itu membuat kita itu tidak capai goal setting. Kita mau apa di depan itu diblok sama dia. Nah, sehingga kita perlu setting goal setting ini.
inget terus, gitu. Jadi pakar-pakar motivasi, pakar-pakar sales selalu bilang gitu. Ingatlah goal setting-mu gitu, gitu ya, ingat. Yang berikutnya tentu tadi ada partner yang bisa kasih Anda feedback. Sekali lagi rekan sekalian, kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita harus berkolaborasi. Itu natur manusia sebenarnya. Jadi kita harus feedback. Gitu ya. Nah, jadi resiliensi sudah terbentuk. Sekarang pertanyaannya, ini mental block ini jelek, selalu jelek apa ada yang bagusnya? Nah, saya teliti, ternyata ada bagus juga gitu. Ternyata mental block itu sangat berguna untuk apa? Untuk membuat kita itu jadi tidak overload. Lucu ya. Jadi mental block itu gunanya buat kita enggak terima kerjaan lain, ya enggak terima tantangan lain, tidak membuat diri kita sibuk gitu. Nah, itu. Jadi satu sisi mental block ini ada gunanya juga. Nah, kadang-kadang bisa membuat kita jadi apa? Berpikir terus tentang masa lalu. Nah, tentang sesuatu yang ada di masa lalu. Yang kita gunakan untuk reframe masa depan kita. Ya, ini ada bagusnya juga kadang-kadang, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa abaikan masa lalu kita, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah menggunakan terus-menerus masa lalu untuk itu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita jadikan refleksi, belajar dari kesalahan, nah kita bisa reframe kan, bisa buat sesuatu untuk masa depan yang lebih baik. Mental blocks itu bagus juga katanya untuk apa? Untuk mendorong istirahat katanya gitu. Hebat ya, aku sampai belajar psikologi merasa kayak, wah gila, psikologi itu luar biasa. Jadi dia mendorong rest gitu, mendorong istirahat, mendorong riset katanya gitu, bayangin tuh. Jadi orang yang berdiam diri di comfort zone-nya, itu ternyata bisa beristirahat gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir, mental block ini tidak bisa 100% hilang. Karena mental block ini juga ada sisi bagusnya gitu. Filter priorities, bayangin, prioritas-prioritas itu bisa difilter sama mental block. Yang kalau kita tidak ada mental block-nya, kita susah. Kita selalu, tadi kan aku bilang dilema kan, mau pilih baik atau benar. Nah, selalu akan terjadi masalah-masalah prioritas. Tapi mental block bisa filter. Nah, ini bagus juga nih. Ya kan? Jadi filter ini penting banget gitu. Terakhir tuh men-trigger creativity. Loh kok tadi kan mental block dibilang mengurangi creativity, kok sekarang trigger? Nah, permasalahannya adalah dirasa frustrasi. Jadi mental block ini akan bisa membuat kita frustrasi gitu satu ketika. Nah, frustrasi ini gitu ya, itu bisa membuat kita jadi akhirnya ngambil keputusan untuk apa? Untuk maju, untuk explore something, untuk melihat unconventional solution. Gitu ya. Jadi ada dorongan gitu. Ada dorongan untuk apa? Untuk keluar dari comfort zone gara-gara frustrasi itu. Nah, jadi mental block ini ternyata punya banyak sekali pengaruh gitu. Nah, terakhir sebagai penutup gitu ya, saya selalu bilang gini, kalau saya sebagai seorang coach gitu ya, dan saya punya klien itu punya mental block, gitu, saya ajak dia untuk tidak melihat mental block ini sebagai sesuatu yang negatif, tetapi justru melihatnya sebagai sebuah titik di mana dia bisa berhenti sebenarnya. Nah, ini. Titik berhenti itu metode yang sangat menarik ya. Jadi ada satu metode coaching namanya itu stop shift start namanya gitu ya. Jadi saya akan mengajak mereka untuk stop dulu. Stop, jangan ngapa-ngapain dan lihat. Jadi saya ajak mereka untuk melihat gitu ya. Yang ngeblok kamu tuh apa? Gitu. Benar nggak? Manusiawi kan kalau kita tiba-tiba stuck, kita nggak ngerti ya mau dilakukan apa. That's okay. Asalkan ada awareness itu. Jadi saya akan minta mereka untuk stop berpikir, cari awareness itu. Keluarin gitu sehingga diakui. Baru yang kedua, shift. Aku ajak mereka untuk lihat dari cara yang lain, sisi yang lain, 360 derajat. Ajak mereka untuk melihat perubahan. Andaikan ada perubahan, apa yang terjadi? Mungkin saya ajak mereka untuk ayo kita jalan-jalan dulu sebentar, keliling-keliling, kayak lihat hutan gitu. Atau merubah cara kerja gitu. Atau cuma sekedar tarik nafas. Shift. Pindah. Baru kemudian start lagi. Startnya jangan pakai yang gede-gede, sudah micro step gitu ya, kecil-kecil aja gitu.
Nah, sehingga dengan harapan metode coaching ini bisa membuat dia ya merubah ya mental block itu menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai tombol untuk selalu meriset gitu. Selalu untuk stopping point dan kemudian reset. Reset itu tahu ya, maksudnya reset itu dari nol lagi gitu, di-reset gitu. Nah, sehingga menurut saya sangat baik sekali bisa membuat dia punya awareness bahwa mereka punya mental block. Entah itu apa, suruh mereka stop pikirin, eksplorasi, timbulkan kesadaran itu. Baru minta mereka untuk shift pelan-pelan dan start dari sesuatu yang kecil. Gitu ya. Jadi konklusinya adalah tadi saya bilang mengenai overcoming mental blocks. Overcoming mental blocks membutuhkan kejernihan pikiran, kejernihan hati, awareness yang tinggi, akuin bahwa itu kelemahan, bahwa akuin waktu itu adalah kegagalan. Kedua, mental block ini kalau di-manage dengan baik bisa jadi inovasi. Tantangan-tantangan yang tadinya itu susah bisa jadi lebih mudah karena pendekatannya microstep, kecil-kecil. Ketiga, building resilience. Bangun ketahanan diri terhadap situasi-situasi yang akan membentuk mental blocks. Sekali lagi, terbiasalah untuk melihat situasi dari sisi VUCA. Karena kita tidak bisa hindari lagi. VUCA itu di depan mata terus. Udah ada di situ. Nggak mungkin kita hindari. Nggak ada metode menghindari VUCA. Jadi kan sekalian Anda harus embrace VUCA. Harus melukin VUCA itu. Maksudnya gitu. Tetapi tentunya dengan kesadaran tinggi bahwa apa? Bahwa ada tantangan-tantangan yang harus dibereskan. Ada saatnya kita berhenti, bernafas, dan kemudian keluar dari situasi, relax, stress management itu, ya. Nah, jadi saya mencukupkan rekaman pada malam hari ini. Saya mengajak rekan-rekan untuk nanti join komunitas. Jangan khawatir, nanti saya masukin ke LinkedIn saya juga. Dengan harapan kita bisa ngumpul semua di situ, komunitas pemimpin sehat saya sebutnya, gitu ya, dan produktif. Ya, jadi kita akan buat komunitas ini, nanti saya akan bikin banyak program-program seperti ini lagi. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa tanya jawab untuk persoalan hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan untuk bisa lebih jitu, gitu ya, melihat situasi kondisi. So, rekan sekalian, terima kasih. Saya mungkin stop recording dulu ya.